Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Ada suatu hadis yang sahih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi berkenaan dengan wanita muslimah, kabar gembira yang beliau berikan kepada wanita yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu bunyinya demikian: idza shallatil mar'atu khumsaha, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha wa ta'at ba'laha qila laha udkhilil jannata min ayyi abwabil jannah syi'ti. Artinya, sesungguhnya wanita itu apabila dia mau sholat 5 waktu, ini menunjukkan keutamaan wanita menjalankan sholat. Disinggungnya sholat karena wanita ini apabila masih muda, dia ada waktu-waktu yang kosong tidak sholat, seperti waktu haid dan juga waktu nifas. Maka beliau mengatakan, idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila wanita itu mau salat 5 waktu, dan salatnya wanita lebih baik di rumahnya daripada di masjid. Yang nomor 2, wasamat syahraha, dan apabila wanita itu dia mau puasa pada bulan Ramadan, karena pada dasarnya puasa pada bulan Ramadan, wanita ini ada kekurangannya apabila mereka masih umur muda, yaitu dengan datangnya haidnya. Maka beliau menyampaikan, barang siapa yang wanita itu mau sholat 5 waktu dan juga siam pada bulan Ramadan, demikian juga wa hafizat farjaha, dan menjaga farjinya. Karena pada dasarnya fitnah yang paling besar menyebar di permukaan dunia ini adalah fitnah wanita. Menjaga farji wanita dengan tidak banyak keluar, karena wanita keluar adalah menampakkan dirinya kepada fitnah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mensifati wanita itu di rumah. Wa qarna fi buyutikunna. Maka tinggallah kalian semuanya itu ada di rumahmu. Kemudian juga tidaklah memasukkan wanita laki-laki di rumah yang itu bukan mahramnya, dan juga yang tidak diizini oleh suaminya. Demikian juga ketika keluar, maka dia tidak memakai pakaian-pakaian yang membuka auratnya, atau pakaian dress body, atau longgar tapi tipis yang menampakkan keindahannya. Maka ini adalah wanita-wanita yang menjaga yaitu farjinya. Jadi wanita yang tidak bergaul dengan laki-laki secara bebas, yang mana wanita tidak gampang dia bertemu dengan laki-laki. Maka ini adalah wanita yang hafidha farjaha wa ta'at zawjaha, dan wanita yang mau taat kepada si suaminya ketika memerintahkan yang baik, ketika menginginkan si suami itu untuk berkumpul dengannya, maka dilayaninya. Dan ketika si istri itu menampakkan keindahan wajahnya kepada si suaminya, dan ketika berbicara yang lembut pula kepada si suaminya, maka ini adalah yang taat zaujah. Maka Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi penjelasan, qila laha udkhilil jannah, maka dikatakan kepada wanita itu, silahkan kamu masuk surga, di mana pintu surga yang kamu kehendaki. Hadis ini merupakan kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum wanita muslimah. Sebenarnya masuk surga untuk wanita lebih diringankan oleh Allah taala daripada persyaratan masuk surganya kaum pria. Karena kaum pria di antara yang masuk surganya ditempuh dengan jihad fisabilillah.
dia harus keluar menghadapi umat. Tetapi Allah meringankan beban wanita yang dijamin masuk dalam surga ini. Pertama, kesungguhan dia sholat 5 waktu yang tepat pada waktunya, dan juga dia menjalankan sholat wajib dan juga sholat sunnah di rumahnya. Demikian juga wanita yang sifatnya dia mau siam yang wajib, terutama itu siam Ramadan, dan juga meningkatkan siamnya sunnah. Tentunya wanita siam sunnah apabila ada si suaminya di rumah, maka hendaknya dia memberitahu. Tidak boleh seorang istri dia siam sedangkan suaminya ada tanpa ada izinnya. Karena dia mengatakan la tasumul mar'atu wa ba'luha syahidun illa bi'idnih. Maka hendaknya wanita itu tidak berpuasa sunnah ketika suaminya ada, melainkan dengan izinnya. Demikian juga wanita yang solih adalah wanita yang sifatnya wanita yang selalu menggembirakan yaitu suaminya. Di antaranya apabila diajak kumpul maka tidak menolaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza batatil mar'atu hajiratan firasa zawjiha." Maka apabila wanita itu dia menjauhi tempat tidur suaminya, la'anat hal malaikah hatta tusbiha, maka malaikat akan melaknatnya sampai waktu subuh. Berarti istri yang melayani suaminya maka dia akan mendapatkan pahala. Karena suami ketika membutuhkan istrinya dia dipenuhinya, maka pahala yang cukup besar. Bukankah apabila menolaknya tanpa ada udzur maka dia akan mendapatkan siksa? Maka inilah perlu untuk kaum ibu-ibu muslimah, akhwat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bagaimana kita meraih surga dengan contoh yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jagalah 4 perkara ini sebelum mengamalkan yang lainnya. Salat 5 waktu, kemudian berpuasa yang wajib dan juga yang sunnah, kemudian juga menjaga farjinya, tidak banyak keluar dari rumah, dan tidak menampakkan dirinya yaitu kepada yang bukan mahramnya. Demikian juga mentaati suami, maka ini adalah jaminan masuk di dalam surga. Begitu indahnya Rasulullah SAW memberi kabar kepada kita semuanya, yang apabila 4 ini diabaikan salah satunya bukanlah surga tempatnya. Ya, karena apa? Karena beliau yaitu mengkaitkan wanita itu masuk surga dengan 4 perkara ini. Adapun kewajiban-kewajiban yang lain itu hanya mengikuti 4 ini. Tidak bisa wanita mau berdakwah di luar tanpa ada izin dari yaitu si suaminya. Tidak boleh wanita itu keluar dari rumah tanpa izin suaminya. Bahkan tidak boleh keluar pula ke rumah orang tuanya apabila tidak diizini oleh suaminya. Begitulah akhwati, ibu-ibu, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Maka barang siapa wanita yang ingin masuk di dalam surga, bagaimana menepati 4 perkara ini. Terutama kami ulang lagi, bagaimana seorang suami taat kepada bagaimana si istri taat kepada si suaminya dalam hal yang sifatnya diperintahkan oleh Allah Ta'ala atau dalam hal yang membawa maslahah itu sendiri. Karena insya Allah apabila wanita ini taat kepada suami, wanita itu akan menjadi wanita ahli surga, dan suami itu akan juga sejuk yaitu hatinya, dan juga akan menjadi belas kasihan pula kepada si istrinya. Bukankah seorang suami ketika pulang dari safar, bepergian yang jauh, pulang ingin bertemu dengan istrinya, pulang ingin melihat keindahan istrinya, karena memang suami itu kasih sayang pada istrinya. Tapi seandainya suami ini pulang, istrinya ini tidak ada, apa yang terasa dalam hati suami ini? Maka terimalah kecintaan seorang suami kepada si istri ini. Namanya istri menjadi yaitu bunganya bagi laki-laki ini, maka hendaknya dia menjadi wanita yang siap melayani suaminya ketika membutuhkannya, dan wanita yang siap menjadi pemimpin di rumah. Karena beliau mengatakan wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, sedangkan wanita itu adalah pemimpin di rumah, yaitu si suaminya dan juga wawaladihi, dan juga anak daripada suami itu sendiri. Baik kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala, tidak banyak, itu adalah satu hadis yang perlu kita angan-angan, yang kita hafal,
itulah kunci kebahagiaan wanita muslimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan istri kita dan juga akhwat kita dan juga ummahat kita menjadi wanita yang ahli surga dengan melaksanakan 4 perkara tadi. Kami akhiri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.